Halo semuanya, dalam video ini aku akan menjelaskan analisis strategi pemasaran Le Mineral dengan menggunakan pendekatan marketing mix yang mencakup produk, price, place, dan juga promotion. Le Mineral sendiri cukup menarik untuk kita bahas karena meskipun tergolong pendatang baru di industri air minum dalam kemasan, brand ini mampu bersaing kuat dengan merek-merek yang sudah lebih dulu ada di Indonesia loh. Dari sisi produk sendiri, Le Mineral memposisikan dirinya sebagai air mineral yang berasal dari sumber mata air pegunungan dengan kandungan mineral alami seperti kalsium, magnesium, natrium, dan bikarbonat. Kandungan bikarbonat inilah yang menjadi ciri khas Le Mineral karena menciptakan sensasi rasa yang dikenal dengan istilah ada manis-manisnya. Untuk menjangkau kebutuhan konsumen yang beragam, Le Mineral menghadirkan berbagai ukuran produk, mulai dari botol ukuran 330 ml untuk konsumsi praktis, botol 600 ml sebagai ukuran reguler harian, botol 1500 ml untuk kebutuhan lebih besar, hingga galon 5 liter dan galon 15 liter untuk konsumsi rumah tangga. Dari sisi kemasan, Le Mineral juga menekankan aspek keamanan dan higienitas melalui penggunaan double seal serta teknologi mineral protection system yang memastikan produk tidak tersentuh langsung oleh tangan manusia selama proses produksi. Dari sisi harga, Le Mineral menetapkan strategi penetration pricing dengan menetapkan harga yang relatif terjangkau agar mudah diterima di pasaran. Di pasaran sendiri, harga Le Mineral untuk botol 330 ml berada di kisaran 2.000 hingga 3.400, botol 600 ml sekitar 2.800 sampai 4.000, botol 1.500 ml berkisar antara 6.300 hingga 8.750, dan galon 15 liter berada di kisaran 18.000 hingga 24.000 tergantung wilayah distribusinya. Strategi harga ini membuat Le Mineral dipersepsikan sebagai produk yang memiliki value for money karena konsumen mendapatkan kualitas dan keamanan dengan harga yang masih rasional. Dari sisi place, Le Mineral menggunakan strategi distribusi intensif agar produknya mudah ditemukan di berbagai tempat. Le Mineral tersedia di minimarket, supermarket, warung tradisional, restoran, hingga layanan galon rumah tangga. Untuk mendukung kelancaran distribusi tersebut, PT Tirta Fresindo Jaya sebagai produsen Le Mineral telah membangun pabrik di beberapa wilayah strategis di Indonesia loh, seperti di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan wilayah Sumatera. Keberadaan pabrik di berbagai daerah ini membantu perusahaan menjaga ketersediaan produk, menekan biaya distribusi, dan juga memastikan pasokan tetap stabil. Dan yang terakhir, dari sisi promotion, Le Mineral mengandalkan kombinasi iklan media massa dan digital dengan pesan utama yang disampaikan secara konsisten. Tagline ada manis-manisnya terus diangkat sebagai pembeda utama dari merek air mineral lain. Dalam kegiatan promosinya, Le Mineral juga menggandeng figur publik khususnya di dunia olahraga dan kesehatan seperti atlet bulu tangkis nasional Jonathan Christie serta atlet-atlet tim nasional sepak bola Indonesia dan atlet nasional lainnya. Selain itu, Le Mineral sering menampilkan figur dokter dalam iklannya untuk memperkuat persepsi bahwa produk ini aman dan juga baik untuk kesehatan. Aktivitas promosi tersebut diperkuat juga melalui media sosial dengan konten edukatif mengenai hidrasi dan gaya hidup sehat yang menyasar segmen milenial dan Gen Z. Berdasarkan analisis tersebut, terdapat beberapa temuan penting. Pertama, diferensiasi produk menjadi kekuatan utama Le Mineral di tengah anggapan bahwa semua air mineral itu sama. Le Mineral berhasil menciptakan identitas rasa dan manfaat mineral yang mudah diingat konsumen. Kedua, strategi harga dan distribusi yang tepat membuat Le Mineral cepat diterima di pasar dan mampu bersaing langsung dengan merek-merek besar. Dukungan Mayora Group juga sangat berpengaruh terhadap kelancaran produksi dan distribusinya. Namun, di sisi lain ditemukan pula tantangan seperti isu lingkungan akibat penggunaan kemasan plastik sekali pakai serta keterbatasan variasi produk tertentu, seperti belum adanya kemasan cup berpotensi menjadi kelemahan jika tidak segera diantisipasi. Berdasarkan temuan tersebut, Le Mineral juga disarankan untuk memperkuat inovasi produk yang lebih ramah lingkungan, menambah variasi kemasan agar menjangkau segmen pasar yang lebih luas, menetapkan strategi harga yang lebih fleksibel untuk segmen tertentu, serta mengoptimalkan distribusi digital dan promosi edukatif. Dengan strategi ini,
ini, Le Mineral tidak hanya bersaing dari sisi harga, tetapi juga dari nilai, keberlanjutan, dan juga kedekatan dengan konsumen. Sebagai kesimpulannya, Le Mineral telah menerapkan strategi pemasaran yang cukup efektif melalui kombinasi produk yang terdiferensiasi, harga yang kompetitif, distribusi luas, serta promosi yang konsisten dan edukatif. Analisis ini menunjukkan bahwa kekuatan dan peluang Le Mineral masih sangat besar untuk terus berkembang di industri air mineral dalam kemasan Indonesia. Dengan pengelolaan strategi yang adaptif dan berkelanjutan, Le Mineral berpotensi mempertahankan bahkan memperkuat posisinya sebagai salah satu merek air mineral unggulan di Indonesia.